Halo dan selamat datang pemirsa yang luar biasa dimanapun Anda berada. Saya Raya senang sekali bisa menemani Anda dalam acara SOD Start Our Digital. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat relevan dan penting di era saat ini, yaitu gaya hoax di era digital dan literasi digital generasi muda. Dengan tema kita saling sebelum sharing. Di saat ini, seringkali kita menerima informasi secara instan dan tanpa batas. Tapi, sayangnya tidak semua informasi yang kita terima itu benar. Hoax bisa menyebar lebih cepat daripada fakta, dan dampaknya bisa sangat mengerikan, terutama bagi generasi yang aktif di dunia maya. Hari ini, kita akan mengupas bagaimana hoax bisa mempengaruhi kehidupan kita, dan tentunya kita akan sharing tips and trik supaya tidak terpengaruh dengan informasi palsu, agar semua bisa menjadi pengguna internet yang cerdas dan bertanggung jawab. Nah, kali ini kita kedatangan tamu di mana dia adalah anggota lembaga pers mahasiswa di UNISRI. Halo Kak, selamat datang di SOD. Terima kasih Kak. Tadi di jalan macet ya Kak? Kebetulan nggak ya Kak? Soalnya kosnya dekat Unisri sini sih. Oh ya, syukurlah Kakak bisa sampai di sini dengan selamat Iya, ya. alhamdulillah. Mungkin Kakak bisa memperkenalkan diri dulu. Oke. Halo semua, perkenalkan nama saya Titi Lestari. Saya anggota aktif lembaga pers mahasiswa yang ada di Unisri. Saat ini menjabat sebagai sekretaris umum, gitu Kak. Sebagai sekretaris umum. Iya. Ngomongin soal jurnalistik, mungkin Kakak sudah nggak asing pada berita di medsos kan? Banyak media yang bisa dipercaya maupun tidak. Nah, kayak video yang akan ditampilkan berikut ini. Guru itu beban negara. Banyak di media sosial saya selalu mengatakan, oh menjadi dosen atau menjadi guru tidak dihargai karena gajinya nggak besar. Ini juga salah satu tantangan bagi keuangan negara. Apakah semuanya harus keuangan negara ataukah ada partisipasi dari masyarakat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjay, Kamu dari daerah mana? Jakarta. Nama kamu siapa? Langsung saja ya, saya tidak punya waktu lama. Tadi kamu saya hubungi di Red Entertainment Group. Ternyata kamu salah satu pemenangnya. Kamu mendapatkan hadiah 100 juta dari saya, Raffi Ahmad. Anjay. Saya ucapkan selamat untuk kamu. Semoga hadiah dari saya ini bermanfaat dan dapat membantu memenuhi kebutuhan kamu sekeluarga ya. Setelah ini bersyukurnya banyak dan ingat bersedekah harus kamu utamakan, jangan sampai lupa ya. Ya. Oke, jadi untuk kamu bisa menerima hadiahnya supaya lebih jelas tetap melalui chat di WhatsApp saja ya. Ya. Untuk teleponnya dulu salam buat kamu sekeluarga. Nah, kalau dilihat dari kedua video tadi kan sempat viral beberapa waktu yang lalu ya Kak. Nah, kalau untuk dampaknya jika terus menyebar luas itu gimana Kak? Dampaknya sih tentu saja sangat berbahaya ya, apalagi ini mungkin juga berdampak dengan orang yang bersangkutan, individu maupun masyarakat luas. Mungkin jika video
hoax ini kan juga mengandung fitnah dan juga kebohongan yang bisa saja itu dibuat oleh oknum tertentu untuk membuat keributan di masyarakat atau juga kecemasan di masyarakat. Nah, gimana sih kalau misalkan video ini terus tersebar gitu ya, tanpa adanya kesadaran dari individu untuk mengecek ulang apakah informasi ini tuh benar atau enggak gitu. Ya, itu orang akan semakin sulit membedakan antara hoax dan mana juga fakta gitu. Apalagi sekarang kan kita budayanya kayak asal nge-share tanpa cek dulu. Kalau istilahnya zaman sekarang masih FOMO ya. FOMO, iya Kak. FOMO, jadi kayak udah buru-buru nih pengen ngasih tahu informasi ke teman, tapi Iya. kan nggak ngecek dulu. Nggak mau ketinggalan ya Kak. Iya, betul. Terus gimana tuh Kak cara membedakan informasi hoax dan juga fakta? Sebenarnya untuk membedakan informasi hoax dan juga fakta ini cukup mudah ya Kak. Mungkin bisa ditampilkan di sini. Salam. Assalamualaikum, pemberitahuan bagi seluruh warga Jawa Timur. Saya selaku Gubernur Jawa Timur, siapa saja yang belum mempunyai motor atau ingin motor baru, silahkan untuk pesan motor murahnya, harganya cuma Rp500.000. Ini amanah dari saya, pesan sekarang juga tidak bisa COD ya. Pengiriman bisa hari ini, surat-surat lengkap, bisa atas nama sendiri, hanya untuk warga Jawa Timur ya. Nah, itu kan bisa kita lihat ya Kak ya, bahwa informasi hoax itu biasanya berisi informasi yang dilebih-lebihkan. Gimana? Kayak katanya Gubernur Jawa Timur memberikan motor murah dengan harga 500.000. Kalau dipikir secara logika, 500.000 itu cuma dapat DP-nya doang. Iya ya, Kak, nggak mungkin Kak motor 500.000 itu. itu. Kan kalau dicerna secara logika itu tidak masuk akal ya Kak ya. Benar. Nah, selanjutnya biasanya informasi hoax itu kayak tadi kan ada foto juga di sebelahnya itu, dimana juga ada narasi bahwa program MBG itu mengandung bangkai ular gitu. Nah, biasanya informasi hoax itu memang menggunakan narasi yang provokatif. Itu digunakan agar supaya yang membaca narasi tersebut itu tuh emosi. Iya, Entah itu emosi. bisa marah, sedih, maupun empati yang berlebihan. Ketika membaca ini, mungkin saja jika orang tua dari anak-anak yang bersuka membaca ini kan bisa saja merasa cemas ya Kak, jadi Iya. seperti itu Kak. Nah, selanjutnya untuk AI sendiri, itu kan sekarang sudah berkembang pesat ya Kak. Kita jadi sulit membedakan mana yang asli, mana yang bukan. Apalagi AI sekarang juga bukan hanya bentuk foto, tapi juga video seperti yang bisa kita lihat di sini. Nah, jadi sebagai anak muda kita juga harus bisa mempertimbangkan sebelum menge-share. Kita harus bisa mengecek dulu apakah video itu nyata atau tidak, seperti itu Kak. Kalau Kak Titik sendiri pernah menjadi korban nggak Kak? Ya dulu kalau waktu SMA itu sering kan main Facebook terus scroll tuh biasanya sering banget ketipu sama hoax sih Kak. Kalau Gitu. Kakaknya sendiri gimana? Aku sendiri juga pernah ketipu kok Kak. Apalagi di zaman sekarang kan AI udah bersebar ya di mana-mana. Apalagi di TikTok tuh yang harimau di CCTV ngegendong kucing itu ya Kak. Iya Kak, lewat kan Kak. Ya. Nah, kita akan kembali setelah yang satu ini. Tentunya ada tamu yang akan menceritakan pengalaman dan mungkin teman-teman bisa ambil hikmahnya. Halo pemirsa SOD, kita sambut tamu yang kedua yang kemarin sempat menjadi korban hoaks di media sosial.
Halo, Kak. Duduk, Kak. Terima kasih. Gimana kabarnya hari ini? Cukup baik. Syukurlah. Mungkin kita bisa langsung aja ya, Kak. Ceritain kronologi kejadian yang Kakak alami gitu. Oke, jadi awalnya itu aku lihat salah satu komentar di video TikTok. Waktu itu isinya tawaran pekerjaan paruh waktu. Pada saat itu sih aku lagi kuliah semester 1, jadi banyak waktu luang dan aku kan lagi gabut gitu ya, Kak. Jadi aku iseng buat DM akun yang tadi komentar. Aku tanyain gimana sih caranya biar bisa ikut join gitu. Terus aku dikasih link grup WhatsApp, kemudian aku di chat pribadi sama kakaknya. Ini buktinya ada di sini. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Habis itu kakaknya chat kan, ngasih tugas atau rules gitu. Katanya dengan subscribe beberapa channel YouTube dan nge-like videonya itu aku bakal dapet uang yang lebih cepet gitu. Terus aku ikutin lah perintahnya gitu. Pertama-tama aku disuruh buat transfer sejumlah uang kecil, katanya buat jaminan deposit gitu. Terus katanya dijanjiin bakal uang itu tuh balik ke aku setelah aku nyelesain tugasnya buat subscribe dan like tadi. Terus jadinya kan aku percaya ya, Kak, karena tadi uangnya balik. Setelah itu kirim uang lagi dengan sejumlah uang yang lebih besar. Tapi setelah itu tiba-tiba akun mereka tuh hilang begitu aja. Jadi uang aku juga ikut hilang gitu, Kak. Kurang lebih seperti itu ceritanya. Kalau boleh tahu itu nominalnya berapa, Kak? Sekitar 1 jutaan, Kak. Wah. Uang yang balik itu apakah menguntungkan atau justru malah merugikan, Kak, di awal? Di awal-awal sih nguntungin ya, Kak, tapi ya itu tadi tiba-tiba pas udah beberapa aku kirim, yang terakhir itu tiba akunnya hilang. Jadi ya gitu. Wah, pasti shock banget ya, Kak. Gimana perasaan waktu sadar waktu itu ditipu, Kak? Rasanya sih campur aduk ya, kesel, kecewa juga malu karena ketipu gitu. Kenapa bisa seceroboh itu gitu? Padahal aku kira tuh beneran kerjaan gitu, tapi kan aku ikut grupnya ya, banyak testimoni yang ngeyakinin gitu, tapi ternyata itu semuanya palsu gitu. Begitu ya, Kak. Iya. Padahal kan niat kita emang pengen bisa berpenghasilan sendiri, tapi dengan adanya oknum seperti itu justru malah merugikan banyak orang ya, Kak. Bener banget. Setelah mendengar dari cerita Kak Meta tadi, faktor apa sih, Kak, yang membuat generasi sekarang itu mudah tertipu? Dan sebelumnya turut prihatin dengan Kak Meita, semoga rezekinya diganti dengan yang lebih baik ya, Kak ya. Amin. Dan sebenarnya faktor tersebut itu ada penelitiannya, ada studinya itu oleh psikolog yang ada di British Columbia University, di mana mereka itu melibatkan lebih dari 66.000 orang untuk mendapatkan hasil gimana sih sekelompok orang yang rentan terhadap misinformasi ataupun disinformasi. Nah, peneliti itu menyebutkan bahwa ada beberapa kelompok yang memang rentan terhadap hal tersebut. Yang pertama itu ada generasi Z. Sungguh disayangkan ya, Kak, generasi Z, generasi sayang kita banget ya, Kak. malah menjadi kelompok yang rentan. Yang kedua itu adalah kelompok yang kurang berpendidikan, dan juga yang ketiga ada wanita, dan juga yang keempat adalah kelompok yang konservatif. Nah, peneliti itu juga bilang bahwa sebenarnya pemuda sekarang itu kan memang menyerap sekali banyak digitalisasi ya, di era digitalisasi ini. Nah, tapi dengan hal tersebut mereka itu kurang dibekali atau tidak memiliki kemampuan literasi digital yang baik, sehingga sering sekali menjadi salah mendapatkan informasi seperti itu. Nah, mereka juga menyebutkan bahwa kelompok konservatif juga sering sekali rentan terhadap misinformasi atau disinformasi seperti itu, Kak. Wah, berarti kita sebagai anak muda harus meningkatkan lagi ya literasi digitalnya. Betul, Kak. Nah, setelah ini kita akan dengan tips and trick yang dapat meningkatkan kesadaran literasi setelah yang satu ini.
pemirsa SOD, masih bersama Raya, Kak Titik, dan juga Kak Meita. Ini nih bagian yang paling ditunggu-tunggu. Apa sih strategi atau tips dari Kak Titik yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan literasi digital dalam menghadapi informasi palsu? Nah, untuk pertama tentunya kita harus mengikuti perkembangan di era teknologi saat ini ya Kak. Apalagi kan digital ini kan perkembangannya sangat pesat ya Kak. Mau nggak mau kita harus terus mengikuti. Seperti contohnya AI tadi, kita juga harus mau nggak mau belajar tentang. Terus juga sekarang banyak sekali platform-platform yang baru yang bahkan mungkin kita juga baru tahu gitu dan harus belajar lagi. Nah, yang kedua itu kita harus memilih platform itu sesuai dengan kegunaan kita. Misalkan kalau kita mahasiswa ya kita belajar platform sesuai kita. Misalkan ada Zoom, terus juga MS Teams seperti itu. Nah, misalkan kalau kita influencer kan kita butuh video juga, kita belajar platform sesuai kita. Misalkan CapCut, terus TikTok, Instagram dan lain-lain. Nah, untuk saat ini tidak boleh akan ilmu pengetahuan. Teknologi ini terus berkembang, kita tidak boleh berhenti di situ saja. Mau kita juga harus belajar terus supaya kita nggak ketinggalan teknologi saat ini. Nah, yang selanjutnya itu adalah belajar melalui media sosial. Jadi media sosial itu bukan sekedar kayak hiburan doang ya Kak ya, tapi kita bisa membuat media sosial sebagai platform belajar. Misalkan kalau di Instagram itu kan banyak gak sih Kak kayak seminar. Pernah lihat gak Kak? Iya Kak, Ya, itu lumayan sih kalau dapat sertifikat. Nah ya kan, bener kan. Iya. Nah ya itu kita juga belajar dari situ. Jadi kita bisa punya mentor dan Benar. supaya kita tahu nih arahnya kemana Iya. gitu sih Kak. Tuh guys, catat apa yang Kak Titik bilang tadi, supaya nggak mudah terpengaruh oleh informasi palsu. Kak Meita, ada pesan khusus nggak buat pemirsa yang sedang atau mungkin mengalami hal serupa gitu? Yang tadi tuh buat pelajaran ya guys. Jadi pesan aku sih jangan mudah tergiur atau kegoda sama hal apapun, informasi atau tawaran pekerjaan yang menurut kalian itu mudah gitu buat dikerjain atau menguntungkan gitu. Kita harus cek kebenarannya. Kalau enggak, kalau kita salah langkah, bisa jadi kita yang jadi korbannya gitu. Jadi kita harus lebih hati-hati dan ya apalagi di media sosial ya, kan kita nggak ketemu secara langsung gitu. Jadi harus lebih hati-hati lah Kak gitu. Iya. Kurang Semoga dengan hal tersebut bisa mengurangi jumlah korban informasi palsu ya Kak. semoga sih. Gak terasa, pemirsa, kita sudah sampai di penghujung acara SOD hari ini. Tadi kita sudah membahas topik yang sangat penting dan dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu bahaya hoax di era digital dan bagaimana literasi digital menjadi kunci untuk melindungi diri dari informasi palsu. Kita juga sudah ngobrol bareng Kak Titik, anggota LPM Unisri, yang berbagi pandangan langsung dari dunia jurnalistik dan bagaimana cara membedakan hoax dan juga fakta. Lalu kita juga sudah mendengar pengalaman dari Kak Meita yang sempat menjadi korban hoax di media sosial. Cerita yang sangat menyentuh dan membuka mata kita semua. Dari diskusi tadi, kita bisa tarik beberapa poin penting. Hoax bisa menyebar cepat dan berdampak besar, terutama di kalangan generasi muda. Penting banget buat kita untuk saring sebelum sharing, jangan asal sebar informasi sebelum cek kebenarannya. Literasi digital bukan cuma soal bisa pakai teknologi, tapi juga soal bijak dan kritis dalam menerima informasinya. Dan yang paling penting, jangan malu untuk bertanya dan mencari sumber yang terpercaya. Semoga setelah menonton episode hari ini, kita semua bisa menjadi pengguna internet yang lebih cerdas, kritis, dan bertanggung jawab. Terima kasih untuk para tamu yang sudah berbagi cerita dan insight-nya. Dan tentu saja untuk Anda pemirsa SOD. Sampai jumpa di episode selanjutnya dengan topik yang kalah menarik dan bermanfaat. Saya Raya pamit undur diri, tetap semangat, tetap cerdas, dan ingat, saring sebelum sharing.